Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi. Pada bagian utara, berbatasan langsung dengan pantai utara. Bagian tengah, dengan ketinggian berkisar 40-200 meter di atas permukaan laut, sebagai pusat pemerintahan di Kajen, dan selatan merupakan pegunungan dengan suhu udara yang sangat dingin. Desa Bukur merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bojong, sebuah kecamatan yang berada di bagian tengah bawah wilayah Kabupaten Pekalongan. Secara astronomis, Bukur terletak di antara 6 derajat hingga 7,23 derajat lintang selatan dan 109 derajat hingga 109,71 bujur timur. Batas wilayah Desa Bukur di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pantianom, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalipancur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sangkanjoyo, serta Desa Salit Kecamatan Kajen, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandon Kecamatan Kesesi. Secara administrasi, Desa Bukur terdiri dari 4 dusun yang dinamakan Dusun Bukur 1, Bukur 2, Bukur 3, dan Bukur 4. Berdasarkan hasil data yang dilakukan pemerintah Desa Bukur bekerja sama dengan BKM, diketahui jumlah penduduk di Desa Bukur adalah 3.727 jiwa yang tersebar di 4 dusun, di mana Dusun Bukur 1 mempunyai jumlah penduduk yang terbesar yaitu 355 kakak dengan jumlah 1.228 jiwa. Disusul Dusun Bukur 4 sebanyak 250 kakak dengan jumlah 931 jiwa. Dusun Bukur 3 sebanyak 169 kakak dengan jumlah 849 jiwa. Dan Dusun Bukur 2 sebanyak 216 kakak dengan jumlah 719 jiwa. Dengan kata lain, Dusun Bukur 1 merupakan dusun dengan konsentrasi penduduk yang terbanyak karena menjadi wilayah pusat pemerintahan desa, sekaligus sebagai pusat perekonomian karena berada di jalan utama yang menghubungkan antara wilayah Desa Bukur dengan wilayah desa lainnya di Kecamatan Bojong. Jumlah penduduk yang padat menimbulkan berbagai persoalan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, termuat jenis kategori prasarana lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan. Namun di Bukur, realitanya banyak prasarana yang rusak. Jalan yang ada di Desa Bukur terbagi menjadi 3 jenis jalan, yaitu jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan. Dari ketiga jenis jalan tersebut, jalan desa dan jalan kampung masih memiliki masalah, karena sebagian besar jalan tersebut masih berupa jalan tanah, batu, bahkan aspal yang sudah rusak. Selain itu, hampir tidak ada drainase di sepanjang jalan yang ada di Desa Bukur. Meskipun ada drainase, tetapi kondisinya mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik karena tertutup oleh tanah dan juga sampah serta memiliki kedalaman yang dangkal. Persoalan yang lain adalah masih ditemuinya beberapa rumah di Desa Bukur yang belum memiliki MCK pribadi. Bagi sebagian besar masyarakat yang belum mempunyai jamban pribadi, biasanya memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk BAB dan juga mandi. Hal ini dikarenakan ketidakmauan dari warga untuk membuat MCK. Kebiasaan dari masyarakat menggunakan sawah, kebun, dan sungai sebagai MCK dan sulitnya mendapatkan air bersih. Sedangkan untuk saluran pembuangan air limbah, masih banyak warga yang membuangnya begitu saja dan juga kurangnya kesadaran dari warga
untuk membuat saluran pembuangan air limbah sendiri. Selain prasarana yang rusak, Bukur juga memiliki persoalan lain yaitu sampah. Di Desa Bukur, sampah menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak dijumpai timbunan-timbunan sampah yang ada di setiap halaman rumah warga dan di dalam gorong-gorong drainase. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki kebiasaan untuk membakar sampah yang ada. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan tidak adanya pembuangan sampah sementara di desa ini. Persoalan lain yang dihadapi masyarakat Bukur selain kondisi sosial masyarakat terkait dengan potensi wilayah yang rawan bencana. Beberapa titik di Desa Bukur berulang kali mengalami longsor karena konstruksi tanah yang labil. Potensi bencana lain selain longsor adalah banjir. Luapan air yang berlebih disebabkan karena drainase yang tidak baik. Desa Bukur perlu perhatian pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, bukan hanya persoalan saja yang dimiliki Bukur. Desa ini juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan, seperti bendungan yang digunakan sebagai sumber air lahan-lahan tani yang masih begitu luas. Memang bendungan Betukumbara itu memang sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk pertanian. Pertanian aja berarti itu mencakup sampai antara Kecamatan Sesi, Kecamatan Bojong, Sragi. Apakah untuk Kecamatan Bojong sampai 5 desa maksimal. Untuk penambahan irigasi itu memang sangat perlu, Pak, karena bahwa bendung Betukumbara ini pompa yang nyedot kali bendung Betukumbara itu kan bahwa Desa Bukur ini adalah ujung pertama untuk mengalirkan sawah di antara kecamatan itu 8 desa yang membutuhkan. Jadi perlu perbaikan irigasi yang semaksimal mungkin. Soalnya kalau tidak diperbaiki irigasi tingkat Desa Bukur sendiri, otomatis tekanan air ke bawah sangat sulit. Nah, sementara ini karena seharusnya 3 kali 1 tahun, tapi karena pompa itu nggak maksimal, sehingga yang merasakan 1 tahun itu cuma hanya di Desa Bukur, hanya belahan desa, karena tidak maksimal itu. Tapi yang diharapkan oleh Desa Bukur supaya nanti perbaikan irigasi, kelanjutan bisa normal dan bisa untuk mengairi di antara 8 desa itu. Desa Bukur visinya kan bahwa desa ini penyangga pangan gitu. Bendungan peninggalan Belanda sejak tahun 1930 ini masih berfungsi dengan baik dan dapat digunakan sebagai penopang irigasi pertanian di Bukur, bahkan wilayah sekitarnya. Kita ketahui bahwa bendungan ini juga mempunyai 2 fungsi sebagai pengendali banjir sekaligus sebagai pengalian di 3 kecamatan, Sesi, Bojong, Sragi, dan yang paling terakhir adalah Siwala. Ini sangat menarik karena memang ini pengairan utama, jadi sangat menarik produksi dari pertanian di sini. Seperti kita tahu, seperti Bojong, Sesi, Sragi adalah penghasil produksi di Kabupaten Pekalongan. Selain aspek kegunaannya di bidang pertanian, bendungan ini berpotensi sebagai modal pertumbuhan pariwisata. Terbukti dengan diadakannya festival tahunan yang mampu mendatangkan banyak pengunjung dari berbagai wilayah, baik dalam maupun luar Pekalongan. Fungsi pengairan ini untuk mengairi Kecamatan Sragi, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, utamanya 3 kecamatan. Tetapi juga untuk pengendali banjir. Ini fungsi utamanya 2, pengairan sama pengendali banjir. Tetapi fungsi lain, manfaat lain ini untuk objek wisata. Yang saya sebut ini adalah pertunjukan alam yang bisa direncanakan. Direncanakan dalam arti waktu, jamnya, dan bendungan ini kan memang juga untuk mengairi 4 kecamatan, Sragi, Kesesi, Bojong, tapi juga bisa untuk kecamatan sebagian Wirasita sama sebagian Sipalan, bahkan 5. Persoalan dan potensi tersebut membuat Desa Bukur memperoleh kesempatan mengembangkan program penataan lingkungan permukiman
berbasis komunitas atau PLPBK. Dalam program PLPBK ini, masyarakat Desa Bukur diajak terlibat secara aktif untuk merencanakan tatanan kehidupan berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama, yang kemudian secara teknis dituangkan dalam dokumen rencana tindak penataan lingkungan permukiman atau disingkat RTPLP. Ada program PLPBK, penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Nah, untuk mendapatkan itu maka dasar penentuannya adalah yang pertama harus dari prestasi PKM itu sendiri. Jadi dalam mengelola dana BLM yang sudah itu betul-betul sesuai dengan kriteria, sesuai dengan rencana kerja kami sebelumnya, kemudian melalui proses penilaian dari 119 PKM di Kabupaten Pekalongan, kebetulan kami termasuk 36 yang menurut kategori penilaian baik. Nah, dari hasil penilaian itu kami mencoba mengajukan proposal, kemudian kami presentasi di Dinas Cipta Karya, kemudian kami bisa masuk pada 10 besar. Nah, setelah 10 besar kami seleksi kembali, ya kami bisa masuk 5 besar untuk tahun 2013. Nah, yang ujungnya kami di tahun 2014 ini mulai untuk mencoba melaksanakan program penataan lingkungan berbasis komunitas itu, yang bekerja sama juga kami dengan tenaga pendamping kami, tenaga ahli yang dari UKSW, ada timnya dari Pak Roy Group dengan meliputi dua tim sebenarnya, satu itu tim perencanaan dan yang kedua adalah tim pemasarannya. Harapan kami dengan program PLPBK ini kami bisa berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Bukur. Kelebihan kami punya modal yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Kita itu sebenarnya sudah memiliki potensi yang luar biasa, peninggalan dari zaman Belanda yaitu berupa bendungan yang sampai hari ini sebenarnya masih bisa berfungsi namun tidak maksimal. Bagaimana kita memaksimalkan dengan fungsi bendungan itu dengan saluran irigasinya yang sampai menuju ke persawahan, yang nantinya harapannya petani yang semula itu 1 tahun bisa panen 2 kali, harapannya ke depan bisa 3 kali panen. Harapannya seperti itu. Nah, setidaknya dengan 2 menjadi 3 kali panen ini pasti ada peningkatan. Jadi yang menyangkut peningkatan kehidupan petani itu sendiri, termasuk juga masyarakat yang lain, masyarakat miskin yang sebagai buruh tani maupun yang sebagai pengolah lahan saja juga akan tersentuh dengan sedikit biasanya kemajuan yang dalam hari-hari ke depan itu kami harapkan bisa terwujud. Penataan kawasan prioritas desa merupakan hasil kesepakatan yang akan ditujukan pada kegiatan penanganan permasalahan permukiman, khususnya mengenai permasalahan pencemaran lingkungan dan penataan infrastruktur kawasan, ditambah dengan berbagai elemen pembentuk citra kawasan. Penataan kawasan prioritas ini diarahkan juga untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat dan mengurangi kerawanan bencana. Ruang lingkup wilayah kawasan prioritas Desa Bukur secara administrasi adalah Bukur 1. Batas wilayah kawasan prioritas ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Panti Anom, sebelah timur berbatasan dengan Desa Krandon yang dibatasi dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jagung yang dibatasi dengan hutan pinus, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Bukur 2 dan Bukur 3.
kesepakatan bersama bahwa Desa Bukur, yaitu budayakan Bukur sehat dan bersih dengan 3T. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membuang limbah rumah tangga di saluran air. Yang ketiga, tidak mandi atau cuci dan buang air di sungai dan di selokan. Konsep penataan kawasan ini diharapkan mampu menopang terrealisasinya tujuan desa ini untuk menjadi desa mandiri pangan.